Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-temanku di Malaysia. Semoga sehat-sehat semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola ya. Nah ini kaitannya dengan Johor Darul Takzim ya. Sempat mendapatkan kritikan, akhirnya JDT melakukan respon yang sangat bagus terkait kondisi Padang yang dimiliki. Ada juga nanti ada cakap soal peluang JDT yang makin terbuka ya di Liga Champion Asia. Nah yang pertama ini terkait JDT yang bakal naik taraf Padang Stadium Tan Sri Dato Haji Hasan Yunus ya ataupun Stadium Larkin. Nah, ini didakan dari Phuket FC ya, tentu saja ini mengarah dari apa yang sudah diriliskan oleh official Johor. Johor Darul Takzim bakal menaik taraf Padang yang digunakan Stadium Tan Sri Dato Haji Hasan Yunus dengan menggunakan jenis rumput Zeon Zoysia. Perkara ini dikongsikan oleh pengarah teknikal klub yaitu Alistair Edwards, di mana pihaknya memutuskan untuk menggunakan rumput jenis Zeon Zoysia karena rumput tersebut turut digunakan di Stadium Sultan Ibrahim. Jadi nanti akan mendapatkan rumput yang sama dengan stadium yang dipakai oleh JDT yang utama. JDT akan menaik taraf pada Padang Kongres Stadium Tan Sri Dato Haji Hasan Yunus kepada rumput jenis Zeon Zoysia yang sama seperti di Stadium Sultan Ibrahim. Selepas selesai di Larkin, Harimau Selatan juga akan menaik tarif Padang bola di Stadium Pasir Gudang dan pusat latihan JDT di Padang Serigelam kepada rumput jenis yang sama. Penambahbaikan ini adalah bagian daripada usaha kawalan quality berterusan klub untuk memastikan fasilitas bola sepak JDT berada di tahap yang terbaik, dibetik dari kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak klub. Permukaan Padang di Stadium Tan Sri Dato Hasan Yunus menarik perhatian pada akhir pembukaan antara Johor Darul Takzim 2 ya melawan Kelantan FC pada Sabtu yang lalu, yang kita tahu JDT kalah ya dari Kelantan, skuad dari Zam-Zam ini, di mana ada player Indonesia yang cetak jaringan yaitu Nathanael Siringo. Dan nampaknya nih Kelantan memang cukup ready ya musim ini di Liga Perdana dan untuk bisa promosi musim depan. Permukaan Padang ketika perlawanan Sabtu lalu dilihat tidak rata, ada rumput yang tercabut di beberapa bagian Padang. Bermula musim 2021, Stadium Tan Sri Dato Haji Hasan Yunus menjadi markas utama bagi skuad pembangunan JDT, manakala pasukan utama menggunakan Stadium Sultan Ibrahim. Memang stadium JDT juga ini ada menggunakan Stadium Larkin. Ini stadium yang pernah dikunjungi oleh Persija Jakarta juga ya ketika Piala AFC dan dikalahkan JDT di Larkin ya, walaupun akhirnya Persija membalasnya di Stadion Gelora Bung Karno. Nah ini menarik ya, apa yang terjadi dengan Johor Darul Takzim ya. Ini kan jarang jadi mendapatkan kritikan terkait facility, dan itu terjadi kemarin di Liga Perdana ataupun Liga Primer Malaysia di mana melawan Kelantan Warrior ya. Di mana dimenangkan oleh Kelantan, dan memang sorotan terkait kondisi Padang stadium tersebut. Nah, tapi tak perlu berlama-lama dan nampaknya dari manajemen pun sudah ready ya untuk segera melakukan revitalisasi ataupun perbaikan terkait kondisi rumput yang dimiliki Stadium Larkin tersebut. Dan bahkan tak tanggung-tanggung nanti akan disamakan juga dengan kondisi rumput Stadium Sultan Ibrahim, dan ada penyamaan juga untuk tempat latihan dari JDT itu sendiri. Jadi semuanya nanti sama kualitasnya gitu. Ini menarik ya, pergerakan cepat yang dilakukan oleh Johor Darul Takzim. Nah selanjutnya ini terkait JDT juga bagaimana peluangnya di Liga Champion Asia. Nah ini aku baca caption ataupun postingan dari Malaysian Football League ya, di mana di situ tajuknya di postingan tersebut Guangzhou FC akan hantar skuad muda untuk AFC Champions League ya. Peluang besar untuk JDT dapat 6 mata dalam kumpulan. Berita ini disahkan oleh media China. Guangzhou FC akan hantar skuad muda macam tahun lepas sebab skuad pertama hanya fokus ke Liga China. Ini juga bermakna JDT ada peluang dapat tingkatan MA ranking untuk Malaysia selepas berjaya kalahkan skuad ini. Nah, ini menarik ya, karena perkara yang berlaku di Guangzhou FC ini berbeda dengan yang kita tengok dulu adalah Guangzhou Evergrande ya, yang dulu juara Liga Champion Asia 2 kali ya. Karena sekarang Guangzhou tidak pakai Evergrande ya, karena ini sedang bangkrut. Sekarang Guangzhou FC aja akan hantarkan player muda. Kita tahu
beberapa waktu Liga Champions kemarin ya Pak, sebelum pandemi itu apapun pas pandemi itu Guangzhou juga sempat pakai skuad muda ya. Nampaknya ini akan kembali terjadi ya. Kalau kita tengok di Transfermarkt sendiri ya, nilai pemain-pemain dari Guangzhou FC juga sudah sangat menurun ya, karena memang klub ini memang sedang mengalami fase sulit di Liga China. Dan dengan demikian, maka peluang JDT ya untuk makin berjaya di Liga Champion Asia ini terbuka lebar. Paling tidak untuk bisa mengalahkan Guangzhou FC ini ya, apalagi perlawanan ada 2 kali dan JDT sebagai tuan rumah anggap saja dapat 6 mata dari dua perlawanan melawan Guangzhou FC ini. Yang disampaikan oleh Malaysian Football League bahwa kalau misalnya tidak bisa lolos pun dengan 2 kemenangan mungkin akan bisa menaikkan ranking Malaysia ya di untuk jatah-jatah, misalnya tiap negara yang lolos ke kompetisi antar klub di Asia, entah itu Liga Champions Asia ataupun AFC Cup. Nah, tapi yang bagusnya ya kalau misalnya bisa mengalahkan lagi satu klub ya, dan mungkin kita tahu lah ya kalau Kawasaki Frontale agak berat misalnya, tapi kalau misalnya bisa menyingkirkan Ulsan Hyundai ya, Ulsan Hyundai kalau tak salah ya. Kalau misalnya itu bisa kita bisa JDT singkirkan dan ada kemungkinan JDT bisa lolos ke fase berikutnya. Itu ada juga target yang mungkin realistis ya, mencoba direalistiskan untuk JDT musim ini, apalagi dengan status tuan rumah dan sudah bisa kehadiran penyokong di Liga Champion Asia ya, yang akan jadi tuan rumah adalah Johor Darul Takzim sendiri. Nah, kalau tak salah ini juga akan diselenggarakan selain di Stadium Sultan Ibrahim, ada di Stadium Larkin ya, yang akan menjadi tempat penyelenggaraan perlawanan tersebut. Tidak semuanya di Stadium Sultan Ibrahim nampaknya. Ya mungkin untuk Stadium Larkin mungkin yang harus diperbaiki adalah kondisi rumputnya. Ya walaupun kita tahu sudah ada rencana yang tadi udah sampaikan bahwa akan diagendakan untuk perbaiki, tapi mungkin selepas kejuaraan Liga Champions Asia ya, karena waktunya tentu tidak memungkinkan ya kalau misalnya mau upgrade ke standarnya level Stadium Sultan Ibrahim, tetapi sebelum Liga Champions Asia ataupun selama kompetisi ini sedang berjalan, apalagi Liga Primer juga sedang berjalan, sedang dipakai JDT 2, tentu waktunya tidak akan cukup. Nah, ini menarik ya, apakah JDT musim ini dengan keuntungan sebagai tuan rumah, dengan keuntungan berada satu grup dengan Guangzhou FC ini yang memang tidak dalam kondisi terbaik secara finansial dan apalagi mengirimkan player muda, ini harusnya bisa dimanfaatkan JDT ya. Jadi tinggal melawan Kawasaki ataupun Ulsan ataupun perwakilan dari Thailand nanti yang lolos, itu harus benar-benar melihat peluang yang ada dan membaca apakah ini bisa mungkin curi satu mata atau mungkin bisa tiba-tiba mengkagetkan dengan kemenangan ya. Tidak ada yang tidak mungkin ya. JDT pernah di kandang kalahkan Vissel Kobe, pernah kalahkan Samsung Blue Wing, itu juga klub-klub papan atas di Asia Timur ya. Kita tunggu saja apa yang bisa ditunjukkan oleh Benjamin Mora ya bersama Johor Darul Takzim yang sudah melakukan beberapa transfer yang cukup menarik musim ini, dan apakah target dari Tunku Mahkota Johor untuk lolos ke knockout itu bisa berjalan atau tidak. Kita tunggu saja sampai pertengahan April ya. Itu aja, kalau ada salah cakap aku mohon maaf ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you semuanya. Salam satu rumun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.